Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Ya, penggemar Pampas Karyo ataupun guru-guru besar lain di Padepokan yang ada di Indonesia. Hari ini Mas Denny akan membahas tentang pembahasan di mana kabarnya Kang Mamas akan melakukan keberangkatan ke Padepokan, langsung menuju Polda Jatim untuk membantu guru besar Gus Samsudin menyelesaikan kasusnya yang terkait dengan pesulap merah. Nah, dari kacamata Mas Denny ini kan Kang Mamas ini adalah seorang sahabat ya, sahabat dekat. Malah kalau dibilang udah saudara sedulur. Wajar kalau misalkan beliau itu memang saat ini merencanakan hal-hal seperti itu karena dukungannya, pembelaannya, ya, rasa bela terhadap saudara itulah yang menjadi dasar beliau untuk melakukan itu. Nah, namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya teman-teman, hari ini pesan dari guru besar adalah buat para YouTuber ya yang telah lahir dari Padepokan, terutama Padepokan PSS. Guru besar itu mengatakan jangan tertipu daya gitu sama YouTuber-YouTuber yang telah lahir dari PSS yang kemudian meminta-minta. Kang Mamas memperingatkan hal itu agar apa? Agar netizen itu benar-benar menggunakan atau kalau misalnya menyumbangkan uangnya itu memang benar-benar untuk yang hal-hal positif seperti itu. Nah, ini adalah kata-kata Kang Mamas yang menyatakan hal-hal tersebut. Minta ya, silakan kabari saya saja. Dan di sini juga saya sampaikan kepada sahabat, kalau mungkin yang sudah saya tahu. Nah, kalau kata Kang Mamas, kalau ada dari yang kalian kenal meminta-minta seperti itu ya, dari yang terlahir dari PSS, YouTuber yang terlahir dari PSS minta-minta, tolong laporkan kepada Kang Mamas saja. Alhamdulillah di channel Mas Denny, karena Mas Denny nggak punya Padepokan, Mas Denny juga nggak punya perkumpulan yang mengharuskan pendanaan yang besar. Hanya sebatas konten seperti ini aja. Mas Denny nggak perlu meminta untuk teman-teman menyumbang segala macam, nggak perlu. Jadi penggunaan yang dikatakan Kang Mamas itu benar, difungsikan, ada fungsinya nggak dalam meminta bantuan seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi terkait dengan Kang Mamas nih yang akan pergi ke Padepokan Gus Samsudin ini makin panjang ya. Dan yang terjadi sama Gus Samsudin malah semakin lama kok kayak mana ya, pemberitaannya itu terus menyudutkan beliau gitu. Hal ini dilakukan oleh pesulap merah sebenarnya, dan emang benar dilakukan sama pesulap merah karena dia niat banget untuk mencari view, untuk mencari apalah gitu. Kalau seorang pribadi yang baik ya, dia kan mengedepankan logika ya teman-teman ya. Kalau dia pribadi yang baik gitu, kenapa dia aja yang datang ke podcast besar, yang datang ke media-media besar untuk menjelaskan tentang permasalahannya dengan Gus Samsudin? Kenapa tidak ada media-media yang Mas Denny lihat sampai detik ini memanggil daripada Gus Samsudin? Nah, itu yang jadi pertanyaan besarnya. Jadi seolah-olah yang Mas Denny rasakan ini adalah kontenisasi gitu, teman-teman. Sebetulnya yang melatar belakangi Gus Samsudin itu untuk melaporkan, dan aksi Kang Mamas itu untuk bertindak supaya cepat, supaya datang ke Padepokan itu, yaitu gak semakin panjang dan gak semakin menghebohkan. Karena bukan kalau kita kan dengar ya konten Gus Idris kemarin itu, nada bahasa, nada dia bercerita itu seolah-olah memihak dan memuji-muji daripada si Marcel. Jadi di sini yang terlihat sangat membela Gus Samsudin sebagai sahabat ya, yaitu cuman Kang Mamas. Jadi wajar kalau Kang Mamas, kalau kita bilang harus segera ke Padepokan, harus segera ke Polda Jatim nih untuk membantu Gus Samsudin menyelesaikan permasalahannya itu. Apakah nanti ketika kedatangan Kang Mamas ke Padepokan adalah menjadi seorang saksi? Mungkin saja teman-teman sekalian. Ya, yang penting kita doakan Kang Mamas selalu sehat dan lancar-lancar lah kalau memang berlanjut sampai ke sana atau terbang sampai ke sana. Ya, kalau saran Mas Denny, kemarin ada santri nelfon P1
Padepokan yang ikut gitu. Janganlah gitu, jangan banyak-banyak lah gitu. Karena di sana pun udah rame, di sana pun udah apa kan, warga-warga masih sinis kepada pemberitaan Gus Samsudin gitu loh. Jadi jangan banyak-banyak lah, ikut lah, mungkin 5 orang aja, admin mungkin gitu. Jadi kalau kedepannya yang Mas Denny harapkan ini ya kasus Gus Samsudin ini segera selesai gitu ya. Dan media-media TV yang terus memperkeruh ini menjadi sebuah pemberitaan yang dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak kecil, anak-anak dewasa, ini nggak bagus gitu. Tapi ada yang ada yang menarik nih teman-teman, terkait dengan kedatangan pesulap merah ke TV swasta, ya Trans TV ya kalau salah, yaitu di mana pesulap merah itu didampingi dihadirkan sesama sesama spiritual lah kalau dibilang ya, yaitu Roy Kiyoshi dan Ki Pranalewu seperti itu. Nah kalau Ki Pranalewu itu mengatakan bahwasanya intinya kayak gini lah ceritanya, misalkan pesulap merah nih di depan, gue spiritual gitu loh, gue spiritual dan gue udah lama terjun di dunia ini dan gue percaya hantu. Gitu. Karena penjelasan Ki Pranalewu katanya hantu itu bisa muncul karena ada manipulasi wujudnya ke dunia atau dimensi manusia. Itu penjelasan beliau. Dan apakah penjelasan itu bisa masuk akal logikanya si pesulap merah? Si pesulap merah pada saat diceritakan oleh Ki Pranalewu, dia hanya mengangguk-ngangguk aja dan terdiam. Apa yang dikatakan Ki Pranalewu, dia pun saya rasa ya begitu juga dalam hati, 11-12 kan. Dan beliau mengatakan juga konten beliau itu ya ada real dan ada settingannya dalam bentuk entertainment gitu. Karena beliau mengatakan ketika membuat konten itu ya tergantung minat daripada netizen juga. Jadi arah konten tadi dibuat seolah-olah agar tidak membuat bosan daripada netizen, maka dibuatlah settingan tadi seperti itu. Nah, kalau Roy Kiyoshi menyangkalnya dari segi indigo ya. Beliau mengatakan dapat melihat. Jadi ada 2 sosok yang sangat dikenal ya pada acara tersebut, yaitu Roy Kiyoshi dan Ki Pranalewu. Dua sosok ini mengatakan bisa melihat hantu, cuy. Tanggapan pesulap merah tentunya, saya nggak percaya. Itu adalah alam bawah sadar. Itu adalah hal-hal yang dibuat-buat oleh otak karena pengaruh perkataan dan lain-lain. Tapi kalau warga Indonesia gimana ini? Harus berkata dong, harus bicara dong. Kan gitu, kalian punya sahabat, kalian punya teman, kalian punya bapak, mama, adik dan lain-lain. Kan ada yang kadang punya kemampuan seperti itu. Apakah kalian anggap saudara kalian, adik kalian itu yang punya kemampuan seperti itu, kalian bilang pikirannya lagi terganggu? Sementara dia seperti itu itu kemampuan luar biasa yang diberikan Tuhan kepada dia. Lantas versi pesulap merah dibilang itu gangguan pikiran. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan apa yang diinginkan sama netizen semua ya, terutama penggemar Kang Mamas ataupun Gus Samsudin ini bisa tercapai, di mana pesulap merah ini akhirnya nanti ya meminta maaf gitu. Ya kalau Gus Samsudin kan sudah minta maaf, sudah mengakui kontennya settingan. Lantas apalagi yang mau dilanjutkan gitu. Sementara pesulap merah ya ini terus-terusan hadir ke media TV, podcast, dan seolah-olah menyudutkan daripada Gus Samsudin dan para dukun di Indonesia khususnya. Mas jadi setuju kalau misalnya dukun-dukun yang menggunakan trik, yang menggunakan media-media trik untuk mendapatkan uang, itu ya salah. Gitu ya, salah. Mempengaruhi orang begini, kamu harus keluarkan uang segini. Wah, itu salah. Jadi memang ada benar juga kalau misalkan oknum-oknum tertentu itu bisa dikasih pelajaran, tapi kan nggak semua orang pintar paranormal itu di garis bawahi sama penipu, kan enggak. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kita tunggu Kang Mamas sampai ke Padepokan, teman-temanku sekalian. Semoga beliau dalam perjalanannya nanti bisa
bisa memberikan informasi kepada kita, dan sampai di tujuan juga mudah-mudahan disambut dengan baik oleh para tim dan warga di sana ya, karena memang warga kemarin kan ribet. Jadi kalau misalnya Kang Mamas sampai ke sana takutnya jadi ribut lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim kita. Ya mungkin sampai sini dulu teman-temanku sekalian. Mas Denny akhirin, dan doa selalu untuk teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berakhir pekan buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.